Siap. Baik. Duduk, Kak. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa melanjutkan kuliah tamu kita. Dan hari ini kembali lagi bersama dengan Pak Ahmad Syafi'i. Dan mohon kepada teman-teman semua peserta kuliah hari ini untuk mengaktifkan videonya dan juga mempersiapkan laptop atau personal komputer untuk praktik di pertemuan hari ini begitu. Nah, teman-teman sudah nyiapin ini nggih? Nyiapin laptopnya kan? Halo? Oke. Oke, kalau dihidupkan videonya ini kan serasa kita lagi dalam kelas gitu ya. Ya. Baik. Langsung saja karena Pak Ahmad Syafi'i ini sedang ada kegiatan, maka saya persilahkan kepada Pak Ahmad Syafi'i untuk melanjutkan perihal pelatihan manajemen reference, yakni menggunakan Mendeley. Dan saya harap teman-teman sudah mempersiapkan seperti apa yang kemarin ditugaskan oleh beliau, yakni mendownload Mendeley, kemudian menginstal atau register akun ke Mendeley-nya, begitu ya. Kepada Pak Ahmad Syafi'i, saya persilakan. Halo, Pak Ahmad Syafi'i. Oke. Maaf, barusan ada kegiatan. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Maaf saya ini matiin kamera saja ya. Nanti kita akan belajarnya pakai fokus ke share screen aja. Ini sinyalnya juga agak lola, nggak apa-apa. Sudah sarapan semua? Sudah makan siang? Sudah, Pak. Yang belum makan siang, nanti dulu makan siangnya. Kita belajar sebentar aja dulu. Loh, belum dimasakin apa gimana? Oke ya. Apakah teman-teman menggunakan PC, laptop, atau menggunakan WA, HP? Sorry, menggunakan HP atau menggunakan laptop? Saya mau lihat dulu. Mazia, pakai laptop apa HP? Laptop. Oke. Nah, yang lainnya siapa misalnya? Muhammad, siapa ini namanya? Muhammad Dahlan ya? Dalhar, sorry. Muhammad Dalhar. Pakai WhatsApp, pakai laptop apa? Pakai laptop. Oh ya udah. Teman-teman juga sudah nginstal Mendeley-nya kan? Atau belum? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah berarti kita langsung fokus ya ke penggunaan Mendeley-nya. Maaf Bu Nura, saya belum bisa men-share screen. Oh ya, sebentar. Sudah, monggo Pak Syafi'i, sudah saya setting untuk bisa share screen. Oke. Kali ini kita akan saya sedikit mereview terlebih dahulu materi yang kemarin ya, bahwa kita akan belajar menggunakan citasi manajemen reference. Manajemen reference itu adalah tools yang memudahkan kita, para akademisi, mahasiswa, untuk membuat citasi di artikel ilmiah kita. Gunanya apa sih citasi? Gunanya adalah memberikan kredit ke penulis bahwa pemikiran yang sudah ditulis oleh orang lain, yang kemudian kita ambil, kita kutipkan, itu kita memberikan statement bahwa teori, bahwa informasi yang kita sajikan di dalam tulisan kita, di dalam artikel kita,
mungkin nanti di dalam skripsi teman-teman itu adalah pemikiran orang lain yang sudah ditulis sebelumnya. Jadi untuk menghindari plagiasi. Nah, jika teman-teman ingin membuat citasi itu kan langkahnya dengan mengklik di reference, kemudian kita klik di insert, ini kita mau menggunakan footnote karena Indonesia suaranya putus-putus ya. Adalah negara yang memiliki maaf. Apakah sudah terdengar jelas? Ya, sekarang sudah. Tes. Ya, sip. Lancar. Internet. Oke. Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Misalnya nanti kemudian ini teman-teman mau informasi ini teman-teman ambil dari Sepertinya Pak Sawi ini ya keluar dari ruangan ya teman-teman. Oke. Oh ini sudah kembali lagi. Nah, sip. Oke, saya share ulang. Misalnya artikel ini ditulis oleh misalnya artikel ini ditulis oleh Bu Nora misalnya. Kita klik, kemudian kita ketik namanya. Nah, kemudian judul bukunya misalnya Indonesia Tanah Kaya. Dan seterusnya. Nah, itu cara yang sudah sering digunakan oleh orang-orang dan ini dilakukan secara manual. Nah, untuk itu maka kita akan menggunakan aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat referensi ini menjadi lebih mudah. Sebelumnya, saya ingin menginformasi bahwa di dalam jenis-jenis referensi pada dasarnya itu dibagi menjadi 3 besar. Ada yang disebut dengan footnote, ada yang disebut dengan body note, ada yang disebut dengan endnote. Pada dasarnya ada 3 itu. Footnote itu dengan cara seperti ini ya. Teks, kemudian diambil kutipan biasanya menggunakan angka, kemudian angka ini merujuk ke bagian bawah dari teks. Itu footnote. Kalau body note biasanya menggunakan tutup kurung. Dengan kurung buka, kurung tutup. Misalnya kalau body note di Indonesia ada berbagai macam suku dan bahasa. Misalnya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau mengutip misalnya tulisannya Ibu Nora, berarti Nora 2020. Misalnya seperti itu. Nah, ini ada yang menggunakan body note. Namanya body note. Ada yang menggunakan endnote. Kalau endnote nanti dikutip, kemudian ada di akhir. Oke, nanti kita akan melihat itu jenis. Nah, pada dasarnya ada 3 itu. Nah, masing-masing 3 itu perkembangan di dunia akademik itu berkembang luas. Footnote masing-masing institusi mengembangkan jenis kutipannya sendiri-sendiri.
ada yang menggunakan footnote tadi dengan gaya footnote, ada yang menggunakan gaya body note, ada yang menggunakan gaya endnote. Nah, di kita terlebih di skripsi yang ada di jurusan MPI nantinya, yang teman-teman nanti di akhir perkuliahan nanti di akhir itu akan membuat skripsi pastinya itu menggunakan footnote. Ya Bu, ya benar ya Bu ya. Ya, oke, benar, menggunakan footnote. Nah, untuk itu maka nanti teman-teman akan menggunakan yang versi footnote. Dan footnote itu nanti juga akan bermacam-macam, dikembangkan oleh banyak institusi besar gitu di dunia. Misalnya yang sering digunakan untuk membuat footnote ialah misalnya Chicago, style Chicago namanya. Style Chicago. Nanti formatnya macam-macam. Misalnya ada yang namanya dibalik, menggunakan penerbit di sebelah mana, komah di sebelah mana. Itu berbeda-beda nanti masing-masing style itu. Oke. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena ini dikembangkan juga berdasarkan pemikiran. Pemikiran siapa? Pemikiran para ahli di masing-masing bidang ilmu. Karena setiap di dunia akademik ini kan ada banyak sekali bidang ilmu ya, ada banyak sekali fakultas ya, fakultatif pengetahuannya. Nah, masing-masing bidang ilmu ini para ahlinya mengembangkan keilmuannya sendiri-sendiri. Dan dalam proses mengembangkan keilmuan itu mereka dalam komunikasi ilmiah, dalam dunia akademik kan ada istilah komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah berupa apa? Berupa tulisan-tulisan, artikel. Kalau dalam tugas kuliah tesis, tesis, skripsi atau disertasi itu bagian dari proses komunikasi ilmiah. Nah, dalam proses komunikasi ilmiah itu salah satu bagian kecilnya adalah penggunaan sitasi itu. Nah, untuk itu maka masing-masing bidang itu mengembangkan teknik membuat kutipan itu. Nah, saya contohkan ini menggunakan footnote tadi itu. Ini salah satu proses komunikasi ilmiah namanya. Oke, kembali lagi, masing-masing berbeda. Masing-masing institusi, masing-masing bidang ilmu membuat jenisnya berbeda-beda. Bahkan di UIN Sunan Kalijaga sendiri, salah satu jurnal di UIN Sunan Kalijaga yaitu Jurnal Al-Jami'ah, itu juga sudah membuat style sendiri. Bagaimana gaya mengutipnya sendiri. Itu juga sudah ada. Nah, biasanya kalau dulu sebelum ditemukannya aplikasi ini, para pembuat jurnal itu membuat aturan-aturan baku. Saya akan contohkan misalnya bagaimana aturan kutipan APA misalnya. Nih. American Psychological Association, APA. How side. Ini. Sebelumnya saya kasih contoh misalnya ini aturan-aturan di dalam pembuatan APA misalnya IPA. Ada banyak aturan-aturan bagaimana membuat quotation, bagaimana melakukan parafrase di akhir, bagaimana membuat referensi. Itu ada banyak sekali sebelum dibuatnya aplikasi mempermudah itu. Jadi kalau bisa dibayangkan ya, dulu sebelum adanya manajemen referensi ini, ketika kita membuat kutipan, kita harus memahami dulu secara detail bagaimana sih cara untuk membuat kutipan itu. Ada banyak sekali aturannya. Bagaimana kalau kita mau mengutip buku, bagaimana kita mau mengutip jurnal, bagaimana kita mau mengutip wawancara, bagaimana kita mau mengutip website, itu banyak sekali. Nanti kalau di bidang lain misalnya bagaimana kita mau mengutip
gambar, bagaimana mau mengutip apa misalnya undang-undang, hukum, misalnya yang di bidang hukum. Ada banyak sekali aturan dan itu akan menguras energi akademik, energi si akademisi itu, energi si mahasiswa itu. Yang seharusnya dia harus fokus ke artikelnya, ke tulisannya, fokus ke poin apa yang sedang dia bicarakan di tulisannya, tapi dia juga harus dituntut untuk menulis cara mensitasinya sesuai dengan aturan-aturan baku tersebut. Nah, disitulah kemudian dibuatlah aplikasi atau tools untuk memudahkan bagi para akademisi, bagi para mahasiswa untuk membuat kutipan tersebut. Oke, untuk itulah maka kemudian muncul aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini sudah bisa teman-teman lihat seperti ini. Ada dokumen yang saya jelaskan. Di sini ada folder, di sini ada filter, itu kemudian di sini ada metadatanya. Oke, pertama saya ingin menunjukkan, ini teman-teman juga sambil praktik ya kalau bisa ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana cara memasukkan referensi itu secara manual. Pertama, silahkan teman-teman klik di create folder, kita buat nama foldernya terlebih dahulu. Misalnya kita mau membuat artikel tentang saya kasih nama apa ya, misalnya manajemen arsip misalnya. Misalnya ya, ini saya buat satu folder namanya manajemen arsip. Kita akan membuat kita akan buat sebuah metadata dari manajemen arsip ini. Misalnya caranya adalah pertama klik di menu segitiga ini, kemudian add entry manually. Add entry manually, klik di type, kemudian klik di book. Jadi ingat teman-teman, saya ulangi, klik di segitiga bawah ini, kemudian add entry manually, kemudian akan muncul pop-up gitu, keluar gitu, isian yang harus kita isi, data dari buku tersebut. Di awalnya kita klik type. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai macam referensi yang bisa kita masukkan di dalam Mendeley ini. Ada bill, ada books, ada book section, ada komputer program, conference, ensiklopedia, film juga bisa, hearing ini untuk wawancara, jurnal artikel, dan lain sebagainya. Ada banyak. Nah, misalnya kita fokus ke buku misalnya. Kita pilih buku. Kemudian di bagian no title ini artinya belum ada judul buku yang diisi. Oke, kita isi misalnya judul bukunya apa. Ini saya ngawur aja lah ya. Nanti kalau nyari buku nanti tidak terlalu lama. Misalnya saya kasih judul buku, saya menemukan buku judulnya Manajemen Kearsipan di Perguruan Tinggi. Misalnya seperti itu. Oke, judulnya misalnya seperti ini. Kemudian di author ini kita isi nama penulisnya. Caranya ialah dengan mengutip langsung atau menulis langsung namanya, atau juga bisa dengan mengikuti petunjuknya. Misalnya ini last name, first name. Bisa dengan nama awalnya juga bisa. Misalnya Nora Saifa. Misalnya namanya dua seperti ini. Kita klik di luar, setelah kita ketik ya, kita klik di luar sini tapi masih di dalam kotak ini ya, kita klik di sini misalnya. Nanti dia ini akan otomatis terketitik ini diringkas and Saifa. Nanti jika kita gunakan untuk membuat daftar pustaka, kalau dalam aturan Chicago itu kan daftar pustaka itu dibalik namanya, Saifa ini akan otomatis di depan.
Oke. Jika kita klik di sini, nah, akan otomatis terbalik. Akan otomatis terbalik. Nah, misalnya kita tambah satu lagi. Misalnya namanya siapa? Laili Ulfatul. Siapa namanya? Laili Ulfatul siapa ini? Saya enggak. Milah. Milah. Oke, misalnya namanya ini. Laili Ulfatul Milah. 3 ini. Ketika kita klik di luar sini, kemudian kita klik balikkan, maka otomatis Milah ini akan ada di depan. Gitu. Otomatis ini ada di depan. Oke. Kemudian kita klik years. Years-nya 2019 misalnya. Kemudian yang hanya digunakan di buku kan nama, tahun, kemudian city. City-nya Yogyakarta. Kotanya penerbitnya Yogyakarta. Itu ya, depan 1102 ya, 15 bisa ya kan ya, beda ini. Yogyakarta. Bisa beda begitu. Yogyakarta. Nah, di sini kita mau sudah memasukkan kota dari terbitannya. Kemudian kita masukkan publishernya. Publishernya misalnya Pustaka Pelajar misalnya. Pustaka Pelajar. Jika sudah, kemudian kita klik save. Nah, nah, ini ada kesalahan sedikit ini. Tadi year-nya belum diisi ya. Nah, misalnya ini tadi ternyata kita melakukan kesalahan. Pas ngetik year mungkin kita ada kesalahan ketik dan sebagainya. Bisa kita benerin. Caranya kita klik, kemudian akan muncul database di sini. Bisa teman-teman benerin di sini jika ada salah ketik dan lain sebagainya. Year ini kita kasih 2019. Kita balikkan klik di sini. Nah, sudah, ini siap digunakan untuk membuat kutipan. Oke, ini contoh buku yang ditulis oleh penulis satu atau oleh penulis perorangan. Bagaimana jika buku itu ditulis oleh tim penyusun? Ditulis oleh banyak orang dan di situ di dalam bukunya menggunakan istilah tim penyusun. Jadi ditulis oleh banyak orang. Bagaimana caranya? Kita klik di segitiga bawah ini, add entry manually. Kemudian di note title ini misalnya kita kasih contoh judulnya manajemen perguruan tinggi. Misalnya, autornya tim penyusun. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Jika kita menggunakan autornya itu, penulisnya itu adalah tim yang nanti ketika kita membuat daftar pustaka dari referensi ini dengan tidak dibalik namanya, kan tidak mungkin di daftar pustaka kita mau menulisnya jadi penyusun, tim, kan nggak kayak gitu. Kan tetap tim penyusun, tidak dibalik. Maka kita setelah kita mengetik seperti ini, kita jangan buru-buru diklik di sebelah. Kita klik tim penyusun. Nah, ini type-nya belum saya ganti ya, kita ganti buku. Nah, tetap tim penyusul gini. Bedanya itu tadi, ketika kita ngeklik di bawahnya ini ketika tadi muncul dan tidak. Jika kita ingin ininya tidak dibalik, maka kita klik di bawahnya tadi ini. Tim penyusun. Nah, diklik di bawahnya ini. Jika kita ingin dibalik, otomatis ini kayak gini. Ini kan masih kebalik ini nanti. Nah, kita benerinnya. Tim penyusun. Ini kok error ya? Saya ulangi dulu.
entry manually, manajemen perguruan tinggi, autornya di nah, klik di sini. Ini diganti jangan. Kemudian tahunnya misalnya 2020 misalnya. Kotanya Surabaya. Kita klik di sembarang tempat biar kembali. Kemudian kita klik di publishernya adalah Pustaka Abadi misalnya. Sudah, kemudian kita klik save. Nah, ini kita sudah punya dua referensi yang kita tulis secara manual. Bisa juga kita ketik cari secara otomatis. Bisa juga kita cari secara otomatis, yaitu menggunakan menu web importer. Ada namanya web importer, yaitu kita klik tools, kemudian nanti kita klik install web importer ini. Klik. Maka kita akan dirujukkan ke tampilan Mendeley-nya awal. Kemudian kita klik Get Web Importer for Chrome. Nah, ini juga teman-teman harus paham. Di setting masing-masing komputer teman-teman, pastikan bahwa Chrome itu dijadikan default browsernya ya. Chrome jadikan default browsernya biar memudahkan teman-teman untuk mengutip dari Chrome. Sebenarnya bisa juga sih dari Mozilla juga bisa, sama saja. Jadi itu juga akan tergantung dari web browser mana secara default yang teman-teman setting di komputer masing-masing. Kalau saya, karena saya lebih nyaman menggunakan Chrome, maka saya otomatis tadi akan muncul di Chrome karena komputer saya sudah saya setting secara default menggunakan Chrome. Nah, nanti juga coba teman-teman cek setting default browsernya apa di PC-nya masing-masing teman-teman, di laptopnya masing-masing. Ini, anggap saja ini sudah ini, kemudian kita klik Get Web Importer for Chrome. Nah, itu. Nah, karena ini saya sudah membuat, maka tampilannya hapus dari Chrome. Ini misalnya saya coba hapus ya, remove. Kalau sebelum teman-teman tadi sebelum menginstal ekstensinya, ini namanya ekstensi ya di Chrome. Sebelum teman-teman menginstal ekstensi ini, akan tampilannya seperti ini, akan tambah ke Chrome. Kita klik saja, add extension, klik. Nah, dia akan muncul. Nah, akan muncul menunya Mendeley di pojok kanan atas, logo M ini. Nah, ini itu yang nanti akan kita gunakan untuk mengimport metadata yang kita dapatkan di jurnal atau di buku juga bisa. Oke, misalnya ini. Misalnya saya mau nyari di Jurnal Pendidikan Islam misalnya, atau Manajeria aja. Manajeria. Websitenya Manajeria. Manajeria ini website jurnalnya MPI ya. Teman-teman bisa dilihat ini websitenya. Nanti teman-teman juga harus sering membaca artikel-artikel yang ada di sini karena ini sangat berhubungan sekali dengan dengan bidang teman-teman semua di manajemen pendidikan Islam. Oke, misalnya saya mau melihat artikel terakhirnya Manajeria. Oh, ini Managing Multiculturalism in Islamic Higher Education Case Study at UIN Sunan Kalijaga. Kita klik ya. Kita klik misalnya. Oh, ini judulnya. Ini judulnya, oke, ini artikelnya misalnya, dikliknya mana? Oh, di bawah sini. Ini karena tampilan di tempat saya ya, jadi di bawah. Oke, misalnya kita mau mengutip artikel ini, caranya ialah, oh ini kan jadi hilang. Klik di logo ekstensi ini kalau nggak ada. Pinnya dihidupin. Nah, jadi dia muncul. Kalau nggak muncul ya. Kemudian setelah muncul, kita close. Setelah muncul, ini kita klik Mendeley-nya. Nah, ini belum sign in. Saya harus sign in dulu. Berarti klik di centang.
Sebentar. Ini masih pakai akunnya yang lain. Ini. Nah, saya harus sign in dulu, masuk dulu. Masuk ke akun yang punya teman yang kemarin sudah buat. Saya pakai akun ini dulu buatnya. Sign in. Oke, kita tunggu. Nah, kita klik di sini. Ini artikel yang sudah saya sinkronkan dengan online-nya Mendeley. Jadi teman-teman, Mendeley itu punya cloud namanya, atau punya ruangan server memori di internet gitu yang bisa digunakan teman-teman. Kalau tidak salah jumlah memorinya sebanyak 5 giga. 5 giga kalau tidak salah. Saya agak tahu perkembangan sekarang. Tapi jadi server segitu atau memori segitu bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan jurnal-jurnal yang teman-teman baca nantinya. Nah, tapi sebelumnya kita kembali dulu ke, tadi saya lupa, kembali dulu ke aplikasi Mendeley-nya. Kita lupa mengeklik sinkron ini. Ini penting. Karena dengan mengeklik sinkron ini, kita akan mensinkronisasi data yang kita miliki di aplikasi ini dengan data yang ada di internet. Gitu. Jadi nanti folder manajemen arsip ini akan diupload di internet. Caranya klik sinkron ini. Sinkron ini. Nah, ini sedang proses upload sinkronisasi. Nah, ini datanya sudah ada di internet. Coba kita cek apakah benar. Nah, ini tadi ini belum disinkron ya. Oke, kita reload dulu. Kita refresh, kita klik di web importer ini. Coba kita cek tadi judulnya apa ya? Manajemen. Nah, ini sudah ada kan? Manajemen arsip. Kita centang manajemen arsip foldernya. Kita klik di sembarang, tapi di sini aja ya, di atas sini. Biar ini. Nah, ini sudah ada metadata, namanya metadata. Kita centang. Kalau memungkinkan PDF, kita centang add PDF-nya ini dicentang. Kita klik add. Nah, dia akan adding, dia akan menambahkan data ini ke cloud kita, ke internet kita, ke database kita, akun kita itu. Ini bisa dilihat PDF-nya kecentang, artinya PDF-nya sudah keambil, referensinya juga sudah keambil. Kita kembali ke Mendeley-nya. Kita praktik. Kemudian kan sudah ada di internet nih, tapi kan belum kita masukkan ke laptop kita. Berarti kita klik sync ini untuk mendownload referensi tadi dari online ke bawah ini. Seperti itu. Nah, ini sedang proses download. Oke. Dimatiin aja ya. Oke. Nah, ini sudah dilihat. Artikelnya sudah ke-download. Oh, saya belum baca. Tadi saya cuma baca judulnya aja, saya belum baca ya. Tak baca dulu lah. Caranya double klik aja. Nah, kan bisa dibaca di Mendeley ini. Jadi kelebihan Mendeley juga memberi ruang kepada kita untuk membaca referensi yang sudah kita download, jurnal yang sudah kita download. Memudahkan kita. Oh, saya mau baca terus mau meng-highlight. Ini kayaknya penting. Penting ini perkataan dari Rektor UGM ini penting. If nation higher education system is unable to respond to challenges of globalization sufficient, the internet will be unable to maintain its existence in society. Apabila kampus itu nggak mampu merespon tantangan-tantangan globalisasi,
maka institusi ini tidak mampu mempertahankan eksistensinya di society. Jadi institusi pendidikan tinggi harus mampu untuk merespon tantangan-tantangan global. Statement underline dan seterusnya. Misalnya saya baca seperti itu. Oh, ini penting ini, nanti ini bisa dikutip juga. Misalnya, oke, kembali ke artikel di sini. Misalnya, saya misalnya mau mengutip ini ya. Effendi menjelaskan bahwa, saya coba misalnya mau memahami dari teks tadi ya. Di sini bahkan bahwa perguruan tinggi yang tidak dapat menjawab tantangan globalisasi maka akan tadi misalnya ini will be able to maintain akan dipertaruhkan eksistensinya dalam masyarakat. Misalnya seperti ini. Ini saya mencoba memparafrase ya, sepaham saya dari ini. Effendi. Oke. Setelah saya ketik, saya mau mengutip tadi itu. Gimana caranya? Klik insert citation ini, kemudian klik go to Mendeley. Oke, go to Mendeley. Kemudian klik di si bawah ini. Kemudian klik cite. Nah, ini menggunakan, ini sudah kita buat referensi. Apa bedanya Mendeley atau tidak Mendeley? Kalau tidak Mendeley, kita blok seperti ini, maka dia akan tampilan blok seperti biasa. Tapi kalau menggunakan Mendeley, jika teman-teman klik, maka dia akan otomatis tampil seperti terblok. Seperti itu. Itu perbedaan teman-teman menggunakan manajemen reference atau tidak. Jadi kelihatan artikel yang menggunakan manajemen reference atau tidak itu kelihatan. Tinggal kita klik aja di tempat referensi itu, jika dia otomatis terblok seperti itu, maka itu pasti menggunakan manajemen reference. Jika tidak, seperti yang tadi misalnya, ini berarti tidak menggunakan manajemen reference. Nah, ini tadi kembali lagi ke style tadi. Style kan ada banyak macam-macamnya ya teman-teman. Ada banyak macam-macamnya. Untuk merubah stylenya ada di sini. Nah, kita klik style ini. Sebaiknya merubah stylenya dilakukan sebelum memasukkan kutipan. Sebaiknya sebelum memasukkan kutipan. Jadi sebelum teman-teman membuat artikel, membuat tulisan ilmiah, dipastikan terlebih dahulu stylenya apa jenis style yang digunakan. Karena jika nanti teman-teman merubah style itu di tengah jalan, terus harus dirubah, itu ada kemungkinan akan rusak tampilannya. Karena perubahan yang signifikan, misalnya dari footnote ke body note dan lain sebagainya, itu akan merusak. Jadi sejak awal dipastikan dulu style apa yang digunakan. Misalnya kalau mau footnote, pakainya Amerik, kan Chicago misalnya, full note yang 16. Klik. Nah, dia akan jadi footnote. Nah, ini dia. Sudah akan otomatis nama, koma, ada tanda petiknya karena ini jurnal. Nah, oke. Seperti itu. Nah, misalnya kayak tadi itu ya, sebenarnya bisa sih ini dirubah-rubah, itu bisa sebenarnya. Cuma saya menemukan beberapa kasus ya, karena Mendeley juga terus-menerus melakukan update. Ada beberapa kasus saya pernah menemukan kasus, saya pas waktu saya merubah itu, karena saya sudah mengutip, saya sudah menulis beberapa puluh halaman gitu, kemudian ketika merubah, itu jadi rusak tampilannya. Jadi saya sarankan sejak awal sudah fix apa yang mau digunakan. Apakah footnote atau body note. Yang footnote misalnya tadi Chicago misalnya, yang sering digunakan.
Kalau body note yang sering digunakan IPA, American Psychological Association. Seperti ini yang sering digunakan. Oke, misalnya ternyata saya maunya yang Al-Jami'ah, tapi Al-Jami'ahnya belum ada ini di list ini. Caranya gimana? Klik more style, nanti akan kembali ke Mendeley. Kemudian klik get more style, kemudian ketik Al-Jami'ah. Kok nggak ada ya? Al-Jami'ah itu namanya, saya agak lupa sih. Al-Jami'ah itu nama stylenya? Al-Jami. Al-Jami, sorry. Ya, saya agak lupa. Al-Jami. Kok nggak ada ya? Dan ini kok Al-Jami'ah. Apa ya Pak? Nama saya agak lupa. Nama kutipannya apa namanya? Nama ininya CSS. stylenya, Al-Jami. Kok nggak ada ya Pak? Strip. Oh ya ini ya. Sorry. Nah, misalnya kita mau mengutip ini misalnya. Saya mau mengutip ini. Klik di Al-Jami ini, kemudian klik install. Nah, kita kembali ke yang install ini. Nah, yang install ini, aduh. Klik more style. Nah, di Al-Jami ini kan akan udah muncul nih, tapi dia belum digunakan karena yang digunakan masih American Psychological Association. Kita klik Al-Jami ini, use this style. Selected, udah nih. Klik done. Nah, berarti Al-Jami sistemnya footnote dengan sistem seperti ini. Nah, bedanya apa sama yang tadi? Sama yang tadi bedanya kalau tadi petiknya 2, kalau ini misalnya petiknya 1. Dan lain sebagainya lah. Nanti kalau bisa kita bedah perbedaan masing-masing. Nah, itu teman-teman. Cara untuk memasukkan style. Jadi nanti ketika teman-teman akan menulis, mungkin bisa dipastikan terlebih dahulu. Apa style yang digunakan? Karena masing-masing style ini berbeda-beda aturan-aturan dalam membuat kutipannya tadi itu. Oke. Nah, kemudian terakhir kita misalnya setelah selesai menulis, kita mau membuat daftar pustaka. Daftar pustaka. Caranya simpel sekali. Kita klik di insert bibliografi. Nah, sudah muncul ya referensi yang kita gunakan. Oke, saya sambil nulis daftar pustaka, saya mau ngutip yang baru lagi nih. Misalnya apa ya, misalnya sembarang aja lah. Hal itu juga didukung oleh bla bla bla. Misalnya. Kemudian saya cuma mengutip ini. Tadi judul bukunya apa ini? Manajemen Kearsipan misalnya. Bla bla bla. Klik insert citation, kita ketik di sini. Ini lebih cepat lagi. Manajemen Kearsipan. Nah, ini. Klik di manajemen kearsipan. Ternyata saya mengutipnya di halaman tertentu. Maka caranya kita klik di Saifa ini. Ada page-nya halaman 75 misalnya. Kemudian ada prefix. Prefix adalah kalimat-kalimat atau penjelas yang diletakkan sebelum referensi. Kalau suffix adalah penjelas-penjelas yang diberikan setelah referensi. Misalnya prefixnya pengantar kalimatnya. Misalnya yang sederhana aja lah. Misalnya prefixnya penjelasan tersebut dapat dilihat pada, nah, misalnya seperti itu. Kemudian sufiksnya dalam referensi itu pemaknaan atas bla 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 bla. Apa misalnya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat nomor 3 ini. Penjelasan tersebut dapat dilihat pada Nora Saifa,
dalam referensi. Nah, ini perbedaan antara prefix dan suffix. Page-nya juga ada ini, halaman 75, P75. Nah, di sini juga sudah muncul citasinya. Di sini daftar pustakanya juga sudah dibalik namanya. Plus diurutkan sesuai abjad. Diurutkan sesuai abjad. Jadi kan kalau dalam buat daftar pustaka kita harus mengurutkan sesuai abjadnya ya. Sesuai abjadnya. Nah, itu akan sudah memudahkan sekali teman-teman menulis artikel ilmiah, makalah, atau nanti besok pas sudah mulai skripsi, menulis skripsi. Akan memudahkan sekali teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti sudah mulai menulis itu sudah ketika misalnya skripsi nih, ketika bimbingan teman-teman sudah tidak disibukkan dengan hal-hal yang teknis kutipan. Nanti pembimbing akan sudah sangat fokus di bagaimana isi dari tulisan teman-teman sendiri. Jadi sudah tidak terlalu pusing di teknis, ini kurang koma, ini enggak miring dan lain sebagainya, itu sudah tidak perlu ada. Itu sudah seharusnya sudah tidak ada. Jadi fokusnya sudah diisi. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu dulu. Saya kembalikan ke Ibu Nora. Atau mungkin langsung saja teman-teman yang ingin ada pertanyaan. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Syafi'i. Monggo teman-teman jika ada yang ditanyakan, silahkan. Tadi teman-teman langsung praktik ya. Oke, kalau enggak mungkin biar kalau misalnya enggak ada yang nanya mungkin bisa kita lihat aja Bu, salah satu share screen kemudian praktik mencoba gitu. Menggunakan gitu ya Pak ya. Salah satu atau salah dua untuk baik, silahkan teman-teman yang bersedia untuk share screen kemudian mencoba melakukan citasi seperti yang tadi diajarkan oleh Pak Syafi'i. Boleh. Silahkan. Siapa ya? Yang kira-kira mau share? Ayo siapa? Relawan satu. Ditunjuk aja mungkin Bu biar yang ini bawah. Teman-teman maunya ditunjuk ya? Ya, tunjuk aja Bu, nggak apa-apa. Siapalah, saya enggak ingin tunjuk dulu lah. Ayo kesadaran dulu siapa sebelum berani. ditunjuk. Nanti kalau enggak bisa kan langsung dibetulkan oleh Pak Syafi'i. Ya. Oke. Monggo. Mudah kan sebenarnya. Tadi yang pakai laptop. Ini pada tidur apa kemana ini? Halo, bangun. Dari tadi. Zudan atau Zam-Zam? Ya. Pakai handphone ya Pak. Zam-Zam. Zam-Zam. Saya zoomnya pakai HP ini Pak. Oh. Yang lain. Yang zoomnya pakai laptop dan juga PC-nya sudah terinstall Mendeley. Masa enggak ada dari sekian banyak orang? Ayo. Dari 61 peserta. Ini ada Pak Sugiharto dari Stit Islamiyah Ngawi ya Pak ya. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak. Selamat bergabung bersama kami. Datang, ya Mbak. Terima kasih. Saya nyimak dulu aja. Oh iya Pak. Iya. Monggo teman-teman yang share screen siapa ya? Agus Ali Masyuri, gimana itu Mas Agus? Saya zoomnya pakai HP Bu. Mbak Nadia. Mbak Dela Eka Putri. Masa enggak ada yang ini gimana ini Pak Syafi'i? Nggak apa-apa Bu, yang penting kan ini juga sudah di live di YouTube, artinya nanti apa yang sudah saya jelaskan kan juga bisa dilihat ulang juga lah.
Oke, baik. Teman-teman ada yang ditanyakan Mas Zamzam? Yang videonya on cuma Mas Zamzam aja ini. Yang lain kemana? Ya, Mbak Silviana nih. Mbak Silviana ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Oh, senang loh saya kalau nggak pernah ada pertanyaan itu senang sekali. Berarti kuliah kita untuk reference management kaitan dengan penggunaan aplikasi Mendeley untuk citasi oke ya, lancar. Besok kalau saya minta pakai ini sudah bisa gitu. Nanti tugasnya itu Bu, pakai itu. Betul. Karena output atau produk dari kuliah ini kan nanti teman-teman akan membuat artikel Pak Syafi'i. Jadi secara berkelompok teman-teman akan membuat artikel yang insya Allah siap untuk dipublikasikan dan manajemen referensi yang digunakan yakni menggunakan aplikasi Mendeley begitu. Baik. Ya. Jadi silahkan mumpung ada ahlinya, teman-teman bisa menanyakan. Walaupun saya bisa, tapi saya masih belum ahlinya. Oh enggak Bu, kita sama-sama belajar. Iya, saling belajar. Kalau Mungkin tidak, deh? Ya silahkan Pak Sugiharto. mungkin masih awam, kita belum baca materi itu ya. Makanya saya belum bisa mau bertanya. Saya akan pelajari dulu. Sangat awam lah saya nih ya. Oh, Maklum iya. lah. Maklum. Enggak apa-apa Pak. Ini sebenarnya namanya manajemen referensi itu ilmu praktis ya. Artinya semua berbasis pada pengalaman, berbasis pada praktik. Jika teman-teman tidak praktik juga sama. Oh ya, ini ada, silakan Mutifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, saya sudah mencoba mendownload aplikasinya, tapi mau diinstal itu nggak bisa. Bisa di share screen, coba tak lihat apa problemnya. Pakai HP Zoom-nya. Coba mungkin dikasih lihat pakai kamera belakang, Mbak. Coba dilihat kamera. Karena teman-teman juga saya harus menginformasikan bahwa Mendeley yang terbaru memang membutuhkan visual basic. Jadi apa ya? Saya nggak membuka istilah-istilah IT lah ya. Jadi manajemen Mendeley ini, manajemen Mendeley yang terbaru itu memang mensyaratkan simpelnya spesifikasi komputer yang standar, yang terbaru ya. Artinya nanti jika teman-teman masih menggunakan OS, Windows-nya itu masih menggunakan yang masih misalnya Windows 7, memang ada sedikit kendala nanti jika teman-teman masih menggunakan Windows 7. Maka saya sarankan untuk berpindah ke Windows 8 atau bahkan 10. Karena nanti di Windows 8 atau 10 Visual Basic-nya udah yang versi 2014 ke atas. Itu kalau mau pakai bahasa IT ya, pakai tampilan Visual Basic-nya. Karena Mendeley ini membutuhkan Visual Basic yang ada di angka 14. Kalau tidak salah 2014 ke atas. Tapi kalau yang karena saya pernah menemui kasus misalkan Mendeley di aplikasi di Windows 7 dan itu ada problem karena saya harus menginstal aplikasi-aplikasi tambahan yang itu adalah update dari Windows 7 ke Windows 8 atau 10. Jadi seperti itu. Itu salah satu kendala yang pernah saya temui. Tapi apa tadi silahkan yang bisa nggak dilihatkan kameranya? Kalau Mendeley di HP bisa aja Pak? Oh ya, Mendeley di HP itu baru di kemampuan kita untuk membaca. Saya tak tampilkan di laptopku kentang Pak. Sebenarnya bukan masalah ini ya, yang penting OS-nya sebenarnya. Itu
OS-nya. Dari mahasiswa itu datanya di LPM dan itu belum disampaikan ke kami. Yang kemarin kan ada survei kepuasan. Nah, oke. Karena sebenarnya bukan masalah spek apakah harus RAM berapa dan bukan masalah itunya, tapi operating sistemnya. Karena ini berhubungan dengan softwarenya. Jadi harus yang 8 atau 10 saja sih sebenarnya itu aja. Kalau teman-teman pernah melihat, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak ya? Nah, ini ya, ini tampilan pakai HP, jika pakai HP, tampilannya kira-kira seperti ini. Tampilannya kira-kira seperti ini, nanti folder-foldernya ada di sini. Di atas ini ada menu sinkron. Ini sinkron, kita klik misalnya. Kita klik sinkron. Maka dia akan mendownload. Dia akan mendownload aplikasi. Misalnya ini ada folder di bawah ini. Ini misalnya tadi saya klik misalnya salah satunya manajemen arsip tadi. Kemudian ini ada di sini. Ada menu download di sini. Kita klik download. Dia akan mendownload. Nah, kemampuan di HP atau produk Mendeley di HP hanya sampai di kemampuan kita membaca artikel dan menandainya. Kemampuan membaca artikel dan menandainya. Jadi ketika teman-teman membaca, misalnya saya lagi mager nih, saya udah download di laptop, sudah saya sinkronkan online, terus udah capek mager, saya mau tiduran, sambil tiduran nggak gabut, nggak ada kegiatan. Ya udah baca aja, lihat di artikel yang udah kita baca, yang udah kita download. Pakai apa? Pakai HP. Jadi sambil download, sambil tiduran bisa sambil baca. Sambil baca, lihat. Di sini juga kita bisa menandainya. Kita bisa nanti di dalamnya kita bisa meng-highlight, kita kasih warna mana yang penting, mana yang penting. Terus kita sinkronkan di HP, dia akan ke cloud. Nanti di PC, di laptop kita klik sinkron juga. Dia akan mendownload yang ada di internet. Jadi apa yang sudah kita tandai di HP, itu kita bisa baca di laptop pas saat kita ngerjain tugas. Jadi itu memudahkan kita untuk membuat catatan-catatan, juga termasuk catatan ya, tidak hanya highlight. Di sini kita bisa membuat catatan, poin-poin apa yang kita dapatkan, itu juga kita bisa. Jadi mensinkronkan antara HP kita dengan laptop kita. Jadi ketika sudah terkoneksi gitu kan, kemana-mana kita lebih mudah. Oh ternyata saya juga di laptop, saya mau pindah laptop nih, saya habis beli laptop baru. Saya sinkronkan dulu di laptop yang lama, biar ke cloud. Kemudian saya lempar, beli yang baru. Kemudian nanti ya misalnya teman-teman akan pindah laptop, di laptop yang baru tinggal klik login pakai yang email dulu, kita klik sinkron. Itu akan terdownload semua database kita. Maka itulah yang kemudian disebut perpustakaan pribadi. Karena setiap orang itu kan sebenarnya punya fokus sendiri-sendiri, fokus bacaan sendiri-sendiri. Setiap orang mungkin bacaannya akan berbeda dengan orang lain. Meskipun sama-sama di bidang manajemen misalnya, manajemen bisnis, mungkin satu orang akan fokus ke bidang kearsipan, satu orang yang lain mungkin akan fokus ke bidang misalnya kurikulum misalnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu bacaannya tentu akan masing-masing orang akan berbeda-beda. Itulah gunanya manajemen reference itu. Selain dia digunakan untuk membuat kutipan, dia juga menjadi perpustakaan pribadi masing-masing akademisi, masing-masing mahasiswa. Seperti itu. Seperti itu, Bu Nur. Mau tanya Pak, boleh Pak? Silakan. Oke. Ini aku masih bingung nih masalahnya nih. Ini bedanya Mendeley sama kayak OneDrive atau Google Drive itu gimana Pak maksudnya Pak? Saya lihat Mendeley kayak semacam folder gitu Pak. Kayak bisa edit juga gitu. Nah kalau OneDrive atau Google Drive itu bedanya apa sih? Oke.
Kalau Google Drive itu memori yang disediakan oleh Google gitulah ya. Kita bisa menyimpan banyak macam-macam di sana. Tapi kalau Mendeley itu kita bisa menyimpan berupa referensi dan spesifik di penataan referensinya saja. Memudahkan kita membuat kutipan, memudahkan kita memanajemen referensi kita, memudahkan kita membaca referensi kita. Jadi ini spesifik untuk karya tulis. Kalau Google Drive kan kita bisa memasukkan banyak hal ya, video dan lain sebagainya. Tapi kalau manajemen referensi ini, spesifiknya Mendeley ini, spesifik di referensi-referensi saja. Referensi-referensi saja. Di bidang akademik saja. Di aspek akademik saja. Nah, misalnya ini saya coba lihatkan Mendeley versi ininya ya. Versi cloud-nya. Saya share screen sebentar. Nih. Saya share screen Mendeley. Ini jika library. Ini tampilan library saya di online-nya. Lihat ya. Alamatnya ada di mendeley.com/reference manager library all reference. Atau nanti masuk aja, nanti diklik di library lah. Cari aja katanya kata library di Mendeley. Maka dia akan, ini dia. Ini versi online-nya. Ini yang ada di online. Ada folder-foldernya. Tampilannya juga hampir sama dengan yang ada di versi aplikasi di laptopnya. Ini versi online. Ini folder-foldernya. Juga sebenarnya satu lagi saya lupa. Di Mendeley itu juga bisa melakukan riset kolaboratif. Ini yang jarang digunakan oleh orang. Riset kolaboratif itu misalnya, jadi gini, misalnya teman-teman nanti kan bertim ya. Bertim akan menulis bersama. Nah, bisa dimanfaatkan public group ini. Ini saya pernah menulis dulu, ngumpulin referensi bersama. Saya buat dua. Risetnya, riset edutainment yang free race sama Dragon Brain referensinya. Jadi yang memasukkan ini tuh bareng-bareng dulu. Nanti bisa masuk di grup publik ini. Jadi referensi ini bisa digunakan dan ditambahi oleh orang-orang yang ada di grup itu. Grup itu. Jadi nanti misalnya ini teman-teman kan berkelompok nih, nulis satu artikel nih. Nah, nulis satu artikel itu kan nulisnya sendiri-sendiri dan mengumpulkan referensi sendiri-sendiri. Tentu ada di laptop sendiri-sendiri. Nah, biar itu tidak tercecer di laptop ini, kita buatkan grup. Kita buatkan grup, nanti masing-masing orang bisa mengisinya. Tempatnya kalau yang desktop ada di sini, di bawah ini. Nah, ini grup. Create group. Nah, bisa di-create, nanti ada muncul link, bisa dimasukkan. Bisa memanfaatkan yang grup ini. Tapi ini hanya tambahan saja ya, kalau ini. Tapi lebih praktisnya memang menggunakan yang versi folder. Oh, ternyata saya ya udahlah, saya nggak mau pakai grup tapi dipindah aja. Bisa, cara pindahnya gimana? Klik di manajemen arsip ini. Kita klik kanan, bukan manajemen arsipnya ya. Kita blok semuanya. Caranya kita klik Ctrl A gini. Kita akan ngeblok semua. Kita klik kanan, kemudian export. Export, misalnya kita kasih nama manajemen reference, manajemen kearsipan. Kita pilih type-nya yang RIS, Research Information System. Yang ini nanti di banyak manajemen reference, baik itu Mendeley atau Zotero atau EndNote, itu sering digunakan. Atau compatible.
bisa digunakan di macam-macam. Save as type, kemudian klik save. Kita lihat filenya di download. Nah, kelihatan nggak? Tadi nggak kelihatan ya? Saya ulangi ya. Klik kanan, ekspor. Misalnya manajemen kearsipan. Kearsipan perguruan tinggi misalnya. Kita klik save. Nah, kita lihat hasilnya. Filenya ini. Tadi Bibtek, yang tadi RIS. Nah, ini jika nanti di-copy, terus ditarik dan dimasukkan ke Mendeley di komputer yang lain, maka dia akan muncul. Misalnya ini ya, misalnya saya masukkan saya membuat folder baru lagi misalnya. Uji coba. Uji coba misalnya. Nah, di Mendeley di sini misalnya ini anggap saja ini komputer lain lah ya. Kemudian saya klik, saya drag and drop. Nah, akan muncul referensinya ini. Jadi akan memudahkan kita untuk memindah-mindah referensi. Kita bisa mengopi referensi dari satu orang ke orang lain. Itu caranya seperti itu. Oke. Seperti itu ya penjelasannya tadi Mas siapa tadi? Saya lupa. Oke, ada yang lain? WI, halo? Ya, halo. Ini ada satu mahasiswa yang akan share screen karena dia laptopnya tidak bisa menginstal. Sepertinya ada something wrong in his or her computer. Oke. Ya, silahkan Mbak. Tadi siapa? Silahkan sudah bisa share screen tanpa jadikan co-host auto karena sudah saya setting multiple participant can share begitu nggih. Silakan dicoba aja. Oke, silakan disampaikan permasalahannya, Mbak. Halo. Iya, Bapak, jadi iya kedengaran suara saya, Bu? Ya. Ya, jadi ini kan dijalankan sebagai administrator. Lalu ini di next. Screenmu nggak kelihatan, Mbak, yang setelah itu. Halo, Mbak Mutiva. Ya, Bu, kliknya yang screen ya. Kliknya jangan yang halaman ini, tapi kamu share-nya pas screen. Coba dikasih contoh, Pak Syafi'i. Kamu stop share dulu, Mbak Mutiva. Silakan Pak Syafi'i. Nah. Oke, sip. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Ini difinisin, tapi keluarnya seperti ini. Itu ada masalah dengan API MS Win. Apa itu tadi, Pak? Is missing from your computer. Saya kurang paham. Itu ataukah aplikasi, ataukah sebuah pelengkap dalam penginstalan? Ya, ini salah satu bagian dari operating system dan saya
duga ini pernah kena virus atau pernah problem sehingga OS ini hilang. Coba saya akan request remote control ya, coba ya. Coba diklik, dibolehkan coba. Saya tak ngeremote dari sini coba. Halo Mbak Mutifah. Halo Mbak Mutifah. Saya coba di accept ya. Coba tak remote dari sini. Mana? Ya, intinya seperti itu ya. Ini klik ini, Pak. Ya, ya, sip. Lalu gimana lagi? Bentar. Ini saya sedang gerakkan. Biar Pak Safi'i yang Saya coba lihat apakah sudah terinstall karena ada. Nah, ini sudah terinstall sebenarnya. Langsung saja, ini sudah ada ini. Coba ini yang Mendeley desktop ini coba dibuka. Ini sudah diinstal ini. Tadi, jadi kalau ya. Kayak gini lagi munculnya. Ya. Ini saya prediksi ini pernah kena ini. Jadi saran saya ini bisa sih dengan cara kita nyari aplikasi ini, cari tutorial di YouTube bagaimana cara menginstal API Shred, MS, Win, CRL, Studio, dan seterusnya ini diketik, dimasukkan ke YouTube, nanti akan ada tutorialnya banyak sekali, biar lebih mudah lah ya. Karena harus download di link mana dan lain sebagainya. Tapi kalau mau lebih simple lagi, diinstal ulang. Karena saya duga laptopnya dulu pernah crash atau pernah kena virus yang tidak diketahui sehingga file API MS ini hilang. Itu saran saya. Kalau misalnya tidak menginstal aplikasi tapi melalui web itu bagaimana? Nggak bisa. Itu hanya untuk Itu hanya untuk melihat database saja. Tapi pada dasarnya memasukkan aplikasi, memasukkan manajemen, memasukkan referensinya itu tetap melalui Mendeley desktopnya. Karena pintunya ada di situ. Jadi saran saya coba nanti dilihat bagaimana cara menginstal API ini. Karena sebenarnya instalnya juga mudah kok. Nanti tinggal download file ini, kemudian diletakkan di mana gitu. Nanti ada tutorialnya secara spesifik. Ya, baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mbak Mutifah. Semoga nanti ada solusinya ya, entah diinstal ulang atau Mbak Mutifah bisa menginstal aplikasi yang diminta oleh Mendeley begitu. Yang lain, teman-teman yang lain, gimana Mas Zuhdan, sudah paham ya? Insya Allah. Nanti dicoba. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Syafi'i itu betul bahwa ini tuh praktis ya. Kalau teman-teman hanya mendengarkan, kemudian melihat tanpa mencoba itu enggak bakalan bisa begitu. Jadi betul-betul harus dicoba, dipraktikkan. Dan sering-sering dipakai. Kalau cuma praktik sekali, besok lupa. Karena ini nanti akan dipakai seterusnya sampai teman-teman ketika memang nanti akan masuk di dalam dunia akademisi atau di dunia pendidikan gitu, nanti ini itu akan dipakai terus-menerus begitu. Oke, baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Bagaimana? Silahkan mengisi presensi ya. Presensi perkuliahan sudah saya sampaikan di kolom chat. Ini kelas A dan kelas B dan kelas C.
Kemudian apabila kelas A hanya ada beberapa, presensinya bisa menyusul di hari Kamis, karena memang jadwal untuk kelas A itu kan di hari Kamis begitu. Ini saya paralelkan supaya Pak Syafi'i bisa menyampaikannya secara bersama. Oke. Besok berarti pertemuan ketiga ya Bu ya? Ya, minggu besok pertemuan ketiga Pak. Oke, pertemuan ini ya nanti mungkin kaitan dengan mencari referensi yang lebih lebih lengkap. Teknik searching sama paling bagaimana membaca bahasa Inggris itu. Betul, oke. Baik, tidak ada teman-teman pertanyaannya? Monggo. Oke, memang mahasiswa MPI semester 1 ini masih belajar untuk percaya diri Pak Syafi'i. Masih malu-malu. Nggak apa-apa. Harus percaya diri. Nggak apa-apa. Proses ya, proses. It's okay. Baiklah teman-teman. Untuk kuliah tamu dengan tema e-resource and reference management for academic skill part 1 kita akhiri. Terima kasih Pak Syafi'i untuk hari ini. Kita berjumpa kembali di minggu depan. Dan semoga minggu depan Pak Syafi'i waktunya bisa lebih luang lagi ya. Karena ini beliau saat ini sedang ada kegiatan workshop penulisan jurnal ilmiah bereputasi internasional di mana ya, di Punik Hotel gitu ya. Daerah Tugu ini. Ya, daerah Tugu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Dr. Sugi Harto yang sudah hadir pula. Dan silakan mengisi presensi bagi mahasiswa. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.